Tahun 2025, kontroversi ijazah Jokowi kembali mencuat ke permukaan, memasuki babak baru yang lebih panas dan penuh intrik. Isu lama yang sempat mereda kini kembali menjadi sorotan utama, memicu perdebatan sengit di berbagai lini masyarakat. Media nasional ramai memberitakan, dan ruang-ruang diskusi publik pun dipenuhi spekulasi serta analisis tajam mengenai keaslian dokumen pendidikan Presiden Jokowi. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional yang tak pernah sepi, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada isu yang sudah lama bergema di ruang publik. Setiap kali tahun politik tiba, atau ketika suhu politik memanas, isu-isu lama kerap muncul ke permukaan, seolah menjadi bagian dari siklus yang berulang. Salah satu isu yang kembali mencuat dan menarik perhatian banyak pihak adalah soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Isu ini bukan hal baru. Sejak masa kampanye pemilihan presiden pertama Jokowi, tuduhan mengenai ijazah palsu telah beberapa kali dilemparkan oleh berbagai pihak, baik di media sosial maupun dalam diskusi-diskusi politik di televisi dan forum publik. Tuduhan ijazah palsu ini telah berulang kali muncul, terutama di momen politik penting, seperti menjelang pemilu atau ketika ada dinamika besar di pemerintahan. Setiap kali isu ini diangkat, ia seolah menjadi bahan bakar baru bagi perdebatan yang tak kunjung usai. Setiap kali isu ini diangkat, ia membelah opini publik dan memicu perdebatan sengit. Ada yang percaya bahwa isu ini hanyalah manuver politik untuk menjatuhkan lawan, namun tak sedikit pula yang menuntut klarifikasi dan transparansi dari pihak terkait. Pertanyaan soal keaslian ijazah presiden menyentuh aspek integritas dan legitimasi kepemimpinan. Bagi sebagian orang, keaslian dokumen pendidikan seorang pemimpin adalah simbol kejujuran dan kredibilitas yang menjadi fondasi kepercayaan publik. Namun, pengulangan isu tanpa bukti hukum yang jelas menimbulkan pertanyaan, apakah ini benar-benar pencarian kebenaran atau sekadar komoditas politik yang dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat? Seringkali, publik hanya disuguhi opini dan spekulasi tanpa data yang valid, sehingga kebenaran menjadi kabur di tengah riuhnya perdebatan. Esai ini akan membedah kontroversi ijazah Jokowi secara berimbang, menelusuri jejak awal hingga perkembangan terbaru, dan memilah antara fakta dan spekulasi. Dengan menelusuri dokumen, pernyataan resmi, serta berbagai sudut pandang, kita akan mencoba memahami akar persoalan ini secara lebih mendalam. Mari kita mulai penelusuran ini dengan kepala dingin, agar publik dapat menilai persoalan ini secara jernih, tanpa terjebak pada polarisasi atau prasangka. Hanya dengan sikap kritis dan terbuka, kita bisa menemukan kebenaran di balik isu yang terus berulang ini. Tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi pertama kali mencuat ke permukaan pada masa Pilpres 2014, menjadi salah satu isu panas yang mewarnai jalannya pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Saat itu, di tengah persaingan politik yang sangat ketat antara dua kubu besar, rumor ini mulai beredar di berbagai kalangan, dari obrolan warung kopi hingga diskusi di media massa nasional. Isu ini menjadi bahan perdebatan sengit, memicu adu argumen antara pendukung dan lawan politik, serta memperkeruh suasana kampanye yang sudah panas. Dengan cepat, rumor tersebut menyebar luas melalui media sosial. Berbagai unggahan mempertanyakan keaslian ijazah, menyoroti perbedaan nama, format dokumen, hingga keabsahan foto wisuda Jokowi. Setiap detail kecil dijadikan bahan spekulasi, memperkuat narasi kecurigaan di tengah masyarakat. Keraguan ini pun dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk membangun persepsi negatif terhadap Jokowi. Meski berkali-kali dibantah oleh tim sukses dan pihak universitas, isu ini tetap saja bergulir, seolah tak pernah benar-benar padam. Narasi tentang ijazah palsu ini terbukti efektif menanamkan keraguan di benak sebagian pemilih. Banyak yang mulai mempertanyakan integritas Jokowi, seorang figur yang selama ini dikenal jujur dan sederhana. Keraguan ini bahkan memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas pemimpin nasional. Seiring berjalannya waktu, isu ini berkembang dari sekadar rumor online menjadi persoalan hukum yang serius. Beberapa tokoh publik dan aktivis bahkan membawa kasus ini ke ranah pengadilan, menuntut klarifikasi dan pembuktian secara resmi. Setiap perkembangan hukum terkait isu ini selalu menjadi sorotan media. Berita-berita tentang persidangan, pernyataan saksi, hingga keputusan pengadilan terus memperpanjang kontroversi.
membuat isu ini tetap relevan di ruang publik. Jejak panjang isu ijazah sejak 2016 membuktikan betapa liat dan kuatnya sebuah isu politik jika terus dirawat dan dipelihara demi kepentingan tertentu. Isu ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana rumor bisa tumbuh menjadi kontroversi nasional, dan bagaimana politik seringkali memanfaatkan keraguan publik untuk meraih tujuan tertentu. Tahun 2025, kontroversi ijazah Jokowi kembali mencuat ke permukaan, memasuki babak baru yang lebih panas dan penuh intrik. Isu lama yang sempat mereda kini kembali menjadi sorotan utama, memicu perdebatan sengit di berbagai lini masyarakat. Media nasional ramai memberitakan, dan ruang-ruang diskusi publik pun dipenuhi spekulasi serta analisis tajam mengenai keaslian dokumen pendidikan Presiden Jokowi. Semua bermula ketika Bitor Suryadi, seorang politisi senior dari PDIP yang dikenal vokal, melontarkan klaim serius dari dalam tubuh partainya sendiri. Dalam sebuah wawancara yang langsung menyita perhatian publik, Thor menyampaikan tuduhan yang tak main-main, seolah membuka kotak Pandora di tengah tahun politik yang memanas. Ia menuduh bahwa dokumen ijazah Jokowi sengaja dibuat untuk memenuhi syarat administratif Pilgub DKI 2012. Tak hanya itu, Bithor bahkan menyebutkan nama-nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam proses pembuatan dokumen tersebut, menambah lapisan kontroversi dan membuat publik bertanya-tanya tentang kebenaran di balik tuduhan ini. Salah satu nama yang ikut terseret adalah Andi Widjajanto, seorang figur yang dikenal luas di dunia politik Indonesia. Keterlibatan Andi dalam tuduhan ini menambah bobot politis dan memperluas spekulasi, karena ia memiliki rekam jejak panjang di pemerintahan dan dikenal dekat dengan lingkaran kekuasaan. Dari kader partai penguasa ini, sontak menjadi bola panas yang bergulir liar. Isu ini bukan lagi sekadar serangan dari pihak oposisi, melainkan muncul dari internal partai sendiri, sehingga menimbulkan kegaduhan politik yang lebih besar dan memancing reaksi keras dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan motif di balik pengakuan Bithor. Apakah ini murni karena kekecewaan pribadi, atau ada dinamika politik internal yang lebih rumit sedang berlangsung di tubuh PDIP? Spekulasi pun bermunculan, mulai dari konflik kepentingan hingga upaya manuver menjelang pemilu. Klaim ini memberi amunisi baru bagi para peragu dan pihak-pihak yang selama ini skeptis terhadap pemerintahan. Sementara itu, masyarakat umum semakin bingung di tengah banjir bantahan resmi dari pemerintah dan pengakuan internal yang saling bertentangan, membuat batas antara fakta dan opini semakin kabur. Babak baru kontroversi ini menegaskan betapa rumit dan kaburnya batas antara fakta, fitnah, serta manuver politik di Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, publik pun dituntut untuk semakin kritis dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berkembang. Klaim Bitor Suryadi menambah misteri dengan menyebut Widodo, salah satu aktor utama, kini menghilang sejak isu memanas. Selain Widodo, Bambang Trimulyono, penulis Jokowi Undercover, juga menjadi sorotan karena proses hukum yang dihadapinya. Narasi menghilangnya saksi kunci memperkuat teori konspirasi dan membangun ketidakpercayaan pada institusi resmi. Namun, istilah menghilang seringkali hanya berarti memilih menjauh dari sorotan publik. Cerita ini menambah lapisan spekulasi mengalihkan fokus dari fakta ke drama personal. Di tengah derasnya tuduhan, Universitas Gadjah Mada (UGM) berperan krusial. Sejak 2014, UGM konsisten menyatakan ijazah Jokowi asli dan sah, serta membuka arsip untuk verifikasi. Rektor UGM menegaskan Jokowi adalah alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 10, lulus 1985. UGM juga menjelaskan perbedaan format ijazah sebagai hal wajar sesuai periode kelulusan. Sikap tegas UGM menjadi jangkar fakta di tengah badai kontroversi. Namun, di era polarisasi, suara institusi kredibel pun kerap diabaikan oleh mereka yang percaya narasi alternatif. Menghadapi tuduhan yang terus berkembang, Jokowi akhirnya angkat bicara dalam jumpa pers di Solo, Mei 2025. Ia menunjukkan bukti visual foto masa kuliah, wisuda dan kegiatan di Silvagama,
serta kliping koran lawas yang memuat namanya sebagai mahasiswa UGM. Bukti-bukti ini memperkuat narasi otentik riwayat pendidikannya. Jokowi juga menampilkan dokumen pendukung, menegaskan jejak akademisnya terekam di arsip universitas dan media massa. Klarifikasi ini menjadi momen penting, namun tetap menuai pro kontra. Pendukung menganggapnya cukup, sementara kritikus menuntut bukti lebih konkret. Isu pun terus bergulir, meski bukti telah disajikan. Kontroversi ini akhirnya dibawa ke ranah hukum, dengan Bareskrim Polri melakukan penyelidikan komprehensif. Tim penyidik memeriksa puluhan saksi, termasuk Jokowi, alumni UGM, dan pejabat kampus. Uji laboratorium forensik membandingkan ijazah Jokowi dengan milik rekan seangkatannya. Analisis meliputi bahan kertas, tinta, teknik cetak, dan keaslian stempel. Hasilnya, ijazah Jokowi identik dengan dokumen pembanding, tanpa indikasi pemalsuan. Bukti ilmiah ini menjadi pilar kuat membantah tuduhan. Penyelidikan resmi menyimpulkan tidak ada tindak pidana pemalsuan. Berdasarkan hasil forensik, Bareskrim resmi menghentikan penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi pada Mei 2025. Tidak ditemukan unsur pidana, tuduhan tidak terbukti secara hukum. Namun, proses hukum lain tetap berjalan, yakni penyelidikan kasus pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Puluhan saksi telah diperiksa, termasuk tokoh-tokoh yang vokal menyuarakan isu ini. Proses ini menegaskan pentingnya membedakan antara hak berpendapat dan tanggung jawab hukum atas penyebaran fitnah. Status hukum kini jelas tidak ada bukti ijazah palsu, namun konsekuensi hukum bagi penyebar fitnah tetap berjalan. Kontroversi ijazah Jokowi adalah cermin literasi digital dan kemampuan berpikir kritis masyarakat kita. Di era banjir informasi, memilah fakta dari opini dan disinformasi adalah keahlian esensial. Kasus ini menunjukkan betapa mudahnya teori konspirasi menyebar dan dipercaya. Penting merujuk pada sumber kredibel, pernyataan resmi UGM, hasil forensik, dan putusan hukum. Sikap kritis harus diimbangi tanggung jawab, kritik konstruktif berdasar data, bukan spekulasi. Setelah proses verifikasi dan hukum tuntas, kita perlu bijak menerima hasilnya. Polemik ini jadi pelajaran penting, tunggu proses hukum, jangan sebar informasi tak terverifikasi, dan terus asah nalar kritis. Masyarakat matang membangun diskusi di atas fakta, bukan spekulasi.